kemudian setelah itu enaknya di rumah atau di kantor kalau dia kerja, enaknya di rumah atau mau di kafe? Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Pilih di rumahnya siapa? Terserah, mau rumahku, mau rumahmu. Kafe kayaknya. Di kafe. Oke, berarti kita sudah ketemu hari Selasa jam 6 kita ketemunya di kafe. Tinggal kamu tentukan tanggalnya. Sampai sini jelas? Sudah, lakukan itu terus. Setelah itu kamu, yang harus kamu lakukan, kamu ikuti sistem yang ada. Jadi setelah ini kan kamu akan bergabung. Kamu bergabung, kamu belajar kisi-kisi AAJI, soal-soalnya kamu pelajari, kamu baca aja. Kamu baca pasti lulus kok. Kalau kamu nggak baca, nggak lulus. Oke? Nah, setelah kamu baca kisi-kisinya itu, kemudian kamu ikuti sistem yang ada. Nah, di setiap hari Senin itu ada pertemuan. Senin itu jam 10. Itu namanya Power Day atau Power Night. Itu pas gabungan acaranya di TP5 lantai 10. Itu malam. Selalu seperti itu. Jadi kalau pagi acaranya di kantor Senin, tapi selang-seling. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada baiknya kamu belajar. Baik belajar lewat YouTube, materi-materinya Om Joni yang ada di JJ Pro, kamu belajar dari situ. Terus kemudian kamu juga bisa belajar dari training-training yang ada di kantor ataupun yang ada di kantor pusat. Kantor pusat itu tadi Tunjungan Plaza 5 lantai 10, sebelahnya XX1. Nah, setelah itu kamu selalu melakukan konsultasi. Om, saya mau ketemu si A. Nanti kita diskusi orangnya seperti bagaimana, backgroundnya apa, kerjaannya apa, kira-kira apa yang kamu mau tawarkan. Setelah itu kamu buat ilustrasi. Setelah kamu buat ilustrasi, sebelum kamu ketemu orangnya, nanti tak ajari lewat voice note. Cara ngomongnya kayak gini, tirun persis. Setelah itu, kamu pulang dari orangnya, bisa jadi closing, bisa jadi enggak. Kamu konsul lagi, Om, ini kondisinya kayak gini. Seperti kayak gitu. Oh, ternyata ada kesalahannya di sini. Ayo kita perbaiki lagi. Di situ proses belajarnya. Sampai sini jelas? Kira-kira kalau ada kesempatan berbisnis seperti kayak gini, menurut kamu oke nggak? Oke ya. Terus kemudian Om Joni cuma kepengen cerita sedikit tentang ini. Di Harvest, nama kantor kita Harvest. Kamu bisa juga belajar di Harvest yang di Sidoarjo. Kamu tahu rumah sakit Delta Surya? Delta Surya tahu. Kamu masuk Pondok Jati. Jangan yang ke kanan, yang ke kiri. Itu Pondok Jati juga ya? Iya. Keluar dari tol, ketemu Delta Surya, terus belok ke kiri. Itu Iya, Pondok Jati. Pondok Jati mentok sampai ketemu sungai. Kamu ke kiri, setelah itu ke kanan, ketemu SMK, SMK betul ya? SMA yang ada gambar patung-patungnya. Iya, Taruna ya? bukan olahraga, SMA apa? Maju lagi, ketemu ada poliklinik rumah Persalin itu, Poli Persalin. Maju sedikit di kanan jalan itu ada Citra Garden RK 18. Ruko-ruko. Di situ bisa kamu belajar, di situ kamu bisa juga berkonsultasi dan sebagainya. Nah, kebetulan di Harvest ada kontes, atau kalau kamu mau belajar di Jemur Sari 76 nomor 15 C15. Kamu tahu ikan bakar Cianjur? Tahu. Nah, sebelum ikan, kamu tahu Pizza Hut kiri jalan itu kalau dari sini? Jemur Sari. Kamu tahu Pizza Hut? Kamu tahu? Oh, enggak tahu jalan. Kalau dari sini kamu biasanya pulang kemana dulu? Lewat Nginden toh? Iya. Nginden, terus kemudian kamu ketemu Margorejo toh kalau ke kanan? Enggak tahu jalan. Enggak tahu. Kamu tahu Hotel Luminor?
Iya, tahu kan. Hotel Luminor maju lagi nanti ketemu SPBU. SPBU kalau ke kanan itu ke Margorejo. Ini yang terus lagi. Oh, iya. Ada Superindo. Oh iya iya. Maju lagi ketemu Pizza Hut. Oh iya. Maju lagi ketemu ayam goreng Sriwijaya. Enggak pernah lihat sih tapi iya. Maju sedikit belok ke kiri itu kantornya Harvest Agency yang ada di Surabaya. Oh. Kalau kamu ketemu Holland Bakre atau ikan bakar Cianjur berarti sudah kebablasan. Karena ikan bakar Cianjur itu jalan utamanya, yang sebelumnya itu di sini. Nah ini rukonya di sini. Oh. Namanya Kendang Sari 8 jalannya. Sampai sini jelas? Iya. Nah di Harvest ada sebuah kontes 90 Days Club. Artinya gini, dalam waktu 90 hari, Januari, Februari, Maret, berarti berapa bulan? 3 Berapa hari? 90. Kalau kamu Abed berhasil ajak 3 orang, agent A, agent B, agent C, dan mereka punya omset 30 juta, maka Abed dapat uang 500.000. Dapat uang berapa? 500.000. Ngajak berapa orang? 3 orang. Kemudian omsetnya mereka harus berapa? 30 juta. 30 juta. Dan Abed bisa dapat makan-makan di hotel bintang 5. Kan kamu makannya juga banyak juga toh. Kamu sebelum makan ini sudah tidak usah makan dulu, nanti di sana makan sekuatnya. Oke. Syaratnya gimana? 90 days kontes itu berapa hari? Berapa bulan? 3 bulan. Dari bulan apa? Januari, Februari, Maret. Oke, berarti berapa hari? 90. Syaratnya apa? Ajak ajak Ngajak 3 orang gabung, terus gabung. Omsetnya 30 juta. omset 30 juta, terus setelah itu Dapat 500 500.000. Jadi misalnya Abed ngajak A gitu ya, Abed ngajak A, Abed ngajak B, ngajak C, masing-masing 10 ya dapat, betul ya? Dapatnya apa? Hadiahnya apa? 500.000. Uang 500.000 dan makan-makan di hotel bintang 5. Misalnya di sini 0, ini 30, ini 20, dapat enggak? Dapat. Kenapa? Karena totalnya Sudah 30. lebih dari 30. Atau misalnya di sini 0, 0, 50, boleh enggak? Boleh. Sampai sini jelas? Apabila Abed berhasil mencapai ini semua, berarti omsetmu berapa? Minim berapa tadi? Syaratnya untuk bisa dapat ini berapa omsetnya? 30 juta. Oke. Kalau minim 30 juta, kemudian kamu dapat 3 orang yang kamu ajak, dan akhirnya mereka bergabung. Setelah capai 30 juta, Abed dapat apa tadi? 500.000 Plus makan-makan di hotel bintang 5. bila Abed sudah dapat ini juga, Abed berhasil jual untuk pribadi, katakan 50 juta api. 50 juta api itu komisinya dapat berapa? 50 kali berapa? Berapa persen komisinya? Tahun pertama tadi 30%. 30%. Berarti kalau 50 juta kali 30% berapa Abed? 1,5 Ayo, yang betul, salah. 50 kali 30%. 15 juta. Plus kamu ketambahan 1 juta tadi. Sorry, kamu akan dapat reward lagi 500.000. Sampai sini jelas? Berarti kamu dapat tambahan 1 juta plus makan-makan di hotel bintang 5. Kira-kira menurut kamu ada enggak teman-temanmu yang bisa kamu ajak? Ada ya. Kalau memang ada, tinggal kamu list tadi nama-nama orang yang mau kamu ajak jadi nasabah, orang yang kamu ajak jadi agent. Sementara ini kamu coba aja ajak mereka jadi agent supaya kamu dapat cash reward langsung 500.000
dan 500.000. Sampai sini jelas? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Jual itu jual apa? Yang kita jual itu apa? Bisa manfaat kesehatan. Kalau dia misalnya masuk rumah sakit, dia punya kartu hitam. Jadi pada saat dia berobat, kartu hitam ini yang akan membiayai semua biaya selama dia di rumah sakit. Atau misalnya dia bisa untuk bagi warisan ke keluarganya. Contoh, ada seorang punya 3 ayah, seorang ayah punya 3 anak. Anak yang pertama dapat pabrik 1 miliar. Anak yang kedua dapat rumah 800 juta. Anak yang ketiga belum dapat. Orang tuanya ini mau adil, setiap anak mau dikasih 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Gimana caranya? Ini kan sudah dapat 1 miliar. Berarti dia buka aja OP. Tadi berapa ini? 1 miliar. Berarti kurang 1 miliar. Yang ini kurang berapa? 1,2. Jadi 2,2. Yang ini kurang berapa? 2. Berarti 4,2. Dia buat aja OP 4,2 miliar. Tentu saja nanti ditunjuk anak yang nomor 1 berapa? 1. Anak yang nomor 2 berapa? 800. Anak yang nomor 3? 0. Sampai sini jelas? Jadi itu namanya warisan. Atau kita untuk mendistribusikan kekayaan. Artinya jangan sampai seorang orang tua ini punya rumah. Rumah itu kalau dijual kena apa? Kena pajak. Kalau misalnya rumahnya besar, pajaknya ikut besar nggak? Iya. Anak-anaknya apakah sudah pasti bisa membayar pajaknya atau enggak? Belum tentu. Iya. Artinya kalau satu kali dia tutup usia, dia bisa menyediakan sejumlah uang untuk bayar pajaknya, sehingga rumah itu tidak hilang. Sampai sini jelas? Atau misalnya orang tersebut suka traveling. Saat dia traveling Surabaya Malang dan itu hampir setiap hari, atau mungkin Mojokerto Surabaya, kan ada orang yang kerja sampai ke Mojokerto, maka dia bisa buat uang pertanggungan kecelakaan. Kalau satu kali dia meninggal dunia karena kecelakaan, misalnya dia naik bis tuh, OP-nya dia katakan 1 miliar. Tapi kalau dia naik bis yang ada trayeknya dan ada karcisnya, dia ndak sistemnya sewa mobil itu atau bis pribadi, tetapi dia ikut bis umum, kalau dia meninggal dunia 1 miliar tadi kali 2 miliar. Sampai sini jelas? Apa yang kita jual banyak untuk persiapan pendidikannya anak, untuk persiapan pensiunnya orang tua. Kira-kira satu kali orang tuanya kita terus kerja atau bakal pensiun? Bakal pensiun. Kalau bakal pensiun tetap mengeluarkan uang atau enggak? Tetap ngeluarin Uang untuk apa aja? listrik, makan, air. Ada satu lagi komponen, beli Obat. beli obat enggak sedikit, betul enggak? Lah, komponen ini kita masih harus persiapkan. Kira-kira enak kita pensiun punya uang atau pensiun harus kerja? Menurut Abed? Pensiun punya uang. Kenapa kok orang pensiun punya uang itu lebih enak? Dia nggak stres. Stresnya di mana? Ya, mau ngapa-ngapain mikir uangnya kayak Iya. mana. Mau beli makan nggak bisa, mau bayar listrik nggak bisa. Lah itu semua apa perlu dipersiapkan atau tiba-tiba sudah ada? Harus dipersiapkan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Lewat asuransi bisa. Sampai sini jelas? Jadi asuransi itu bukan fungsinya untuk cuma kesehatan tok, fungsinya banyak. Sebagai contoh gini, kamu nanti bakal berkeluarga, betul ya? Atau kamu bakal single? Nggak tahu. Bakal, tapi kira-kira bakal keluarga atau bakal enggak keluarga? Keluarga. Kalau misalnya bakal keluarga, kira-kira kamu kepingin punya anak berapa? Misalnya 2. Kira-kira anakmu ini bakal kamu sekolahkan sampai perguruan tinggi atau sampai SMA? Perguruan tinggi. Kenapa kok kamu kuliahkan sampai perguruan tinggi?
biar dapat banyak ilmu. Setidak-tidaknya jauh lebih baik dari kita, betul ya? Hmm. Terus kemudian kira-kira kamu tahu nggak biaya kuliahmu satu semester berapa? Satu semester tahu 16 jutaan. 16 jutaan. Kalau 2 semester setahun berarti 32. Iya. Ada biaya-biaya lain nggak? Ada. Apa? Transport. Total berapa? 1 tahun harus berapa? Ada 50 juta untuk makan segala, transport, untuk keperluan buku-buku yang lain. Ada kayaknya. 50 ya, setahun. 50 setahun atau 1 semester? Setahun. Setahun. Kalau kali 4 berapa? Kan bakal kuliah 4 tahun ya. Ada yang 3,5 4 tahun. Berarti berapa? 200 juta. 200 juta itu sekarang, betul ya? Sudah termasuk semua ya. Kira-kira Abed boleh tahu nggak? Anakmu sekarang ini umur 1. Bakal kuliah usia berapa anakmu? Kamu dulu kuliah usia berapa? 18. 18. Berarti ada kesempatan 17 tahun untuk nabung. Kira-kira harga 200 ini bakal jadi berapa? Pasti naik. Berapa naiknya? 300 atau Nggak boleh. Kalau setiap tahun naik 20%, naik 15%, 200 kali 15% berapa? 200 ke 15. Mm-mm. Berapa? 200 kali 15% 30, 230. Bisa-bisa jadi 800, bisa jadi 1 miliar. Oh. Iya. Anakmu ini bakal kuliah biayanya 1 miliar. Kamu sudah siap atau belum? Terus berarti nggak usah kuliah dong. Apalagi dia anak, misalnya ini anak cewek ya, ini ngomong anak cewek, kan dia bakal di dapur, nggak usah kuliah. Kenapa kok harus dikuliahkan? Berat nanti orang tua kerjanya. Tetap kuliah atau enggak? Pengennya tetap. Kalau misalnya nggak cukup uangnya, maka harus Siapkan. siapkan. Kalau misalnya ternyata kita sudah mempersiapkan, ternyata meninggal dunia, maka uang pertanggungan tadi untuk membiayai biaya kuliahnya anak-anak. Sebagai contoh, kamu 1 kali udah kerja, income-mu katakan 25 juta ini. Ini ngomong-ngomong di Budenja kerja 25 juta. Kira-kira bakal kamu kasih istrimu berapa? 1 juta, 2 juta? Buat belanja. 3 mungkin. 3? Cukup nggak 3? Karena kebutuhan pokok naik semua. Cukup 3 juta. Harusnya cukup. Kamu kuliah 1 bulan membutuhkan uang berapa sama uang transport? 1 bulan. Mm-mm. Bulan. Mungkin 50 dibagi 12 lah ya. Iya. 4,4 juta, 4,2 juta. Itu 1 anak. Kalau 3 anak berarti 12,6. lah kalau kamu punya 2 anak 8,4. terus kalau kamu istrimu cuma kamu kasih 3 juta, yang 5 juta bagaimana? Itu belum uang belanja loh, kan habis. Yang 3 tadi uang belanja toh. Harga telur bakal naik atau enggak? Iya. Iya. Lah kita ini ngatur supaya mereka semua ini hidupnya terencana, hidupnya jauh lebih baik. Sebagai contoh gini, ada satu orang ini dia berjaya, hidupnya enak, tapi 1 kali kena kasus. Saat dia kena kasus, akhirnya apa? Dia harus masuk penjara. Barang-barangnya semua, pokoknya intinya jadi miskin. Nah singkat cerita, istrinya datang ke suaminya yang di dalam penjara. Pak, ini waktunya anak kita bayar kuliah. Lah dia di penjara bagaimana caranya bisa dapat uang, betul ya? Nggak bisa. Terus kemudian istrinya juga waktu itu tidak bekerja. Terus apa yang harus dilakukan?
Ternyata suaminya ingat bahwa suaminya ini punya asuransi untuk nama anak ini. Silakan dicairkan, tanda tangan, semua diurus. Akhirnya si anak ini berhasil lulus kuliah dan sekarang sudah kerja. Itu fungsinya asuransi. Asuransi itu membantu banyak orang untuk hidupnya jauh lebih baik. Jadi bukan hanya untuk manfaat kesehatan toh, bukan untuk cuma kalau misalnya mati nanti keluar, bukan, fungsinya banyak. Kira-kira sampai sini Abed ada yang mau ditanyakan? Yang OP tadi. OP, ya. Apa yang kamu mau tanyakan? Ya nggak tahu apa itu. OP itu uang pertanggungan. Oh, Contoh gini, kamu 1 bulan pengeluaranmu berapa? 1 bulan. Nggak tentu. 2 juta? Nggak sampai? Nggak sampai kayaknya. 1 juta? 1,5 mungkin. 1,5. Kira-kira kalau misalnya ada istri bergantung sama suaminya dapat 1,5 juta, suaminya bisa meninggal nggak? Yang di rumah sakit ICU menurut kamu, yang usia 20-an ada yang sakit nggak? Ada. Ada yang usia 30-an ada yang sakit nggak? Usia 40 ada yang sakit nggak? Ada. Coba kamu bayangkan, kalau misalnya hal itu terjadi sebagai pencari nafkah, bisa jadi orang yang di ICU itu meninggal dunia nggak? Bisa jadi itu terjadi dalam kehidupan orang yang cari nafkah enggak? Dan kemudian orang yang nyari nafkah itu bisa jadi kalau dia meninggal dunia, istrinya siapa yang ngasih nafkah? Istrinya bisa dapat uang pertanggungan dari suaminya yang meninggal kalau dia mempersiapkan dengan cara asuransi. Kalau enggak, gimana caranya dia bisa punya pengeluaran? Orang tuamu aja deh, kira-kira 1 bulan harus bayar berapa untuk uang sekolah 3 anak? Tadi kan 4, berapa ya? Anggap aja 5 juta. 5 juta kali 3 berapa? 15. Lah selama ini kan 15 harus dikeluarkan untuk biaya kuliah. Tapi pencari nafkah bisa nggak tutup usia? Coba bayangin, kalau misalnya seorang pencari nafkah tutup usia, apa akibatnya ke istrinya? Ya, stres. Apa akibatnya ke anaknya? Bisa jadi putus sekolah. iya, terpaksa anaknya harus kerja, betul ya? Terpaksa istrinya harus kerja. Atau gini dah, ada suami kerja, istri kerja, suaminya meninggal. Kira-kira income-nya berkurang atau tetap?